Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Paralel Computing kelas B akan mempresentasikan hasil dari diskusi UTS kami, yaitu tentang yang membahas tentang implementasi multithreading pada klasifikasi kualitas data kanker paru-paru. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Saifuddin dengan NIM akhir 3021. Yang kedua ada Visandra Rizky dengan NIM akhir 3038. Yang ketiga ada Ahmad Amin Amrullah dengan NIM akhir 3064 dan juga Muhammad Syahabudin dengan NIM akhir 3071. Nah, selanjutnya yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan ini itu dijelaskan yaitu kanker paru-paru merupakan salah satu penyebab utama kematian yang ada di Indonesia. Nah, kanker paru-paru itu sendiri didefinisikan sebagai sel abnormal yang menyebar di ya di daerah paru-paru dan bisa juga ke bagian yang lainnya. Nah, di Indonesia, kasus kanker paru-paru meningkat 18% dengan 34.783 kasus pada tahun 2020. Nah, untuk menurunkan angka kematian yang terjadi pada penyakit kanker paru-paru itu, perlu dilakukan deteksi sejak dini dan dilakukan juga sebuah metode klasifikasi. Nah, klasifikasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan multithreading dan algoritma dan menggunakan salah satu algoritma yaitu di sini kita menggunakan K-nearest network untuk mendeteksi kanker paru-paru lebih awal. Nah, selanjutnya yaitu state of art atau tinjauan pustaka dari kita. Yaitu pertama itu metode Nernst network ini adalah salah satu algoritma dalam teknik multithreading. Nah, algoritma ini dapat mendeteksi dan menganalisa masalah kompleks. Metode ini banyak digunakan dan perhitungannya tersebut dilakukan secara paralel sehingga menurut lebih efektif. Nah, kemudian penelitian sebelumnya menggunakan metode ada yaitu menggunakan metode naive Bayes untuk mengklasifikasi 120 data CT scan kanker paru-paru dan mendapatkan akurasi yaitu 88,33%. Kemudian ada lagi penelitian lain yaitu menggunakan Adbus Canirs Ekbor untuk memprediksi harapan hidup pasien kanker paru-paru pasca operasi dan algoritma ini dapat ditingkatkan dengan Adbus. Kemudian ada lagi penelitian lain menggunakan Canirs Ekbor untuk mengklasifikasi penyakit kanker paru-paru, tetapi akurasinya lebih rendah daripada vektor mesin. Nah, metode multithreading ini merupakan sebuah teknik pemrograman komputer untuk melakukan proses secara paralel. Dan metode ini dianggap mempercepat pekerjaan karena dilakukan secara paralel, tetapi membutuhkan biaya yang lebih besar. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini ada metode. Metode yang akan digunakan di sini adalah metode K-nearest neighbor ya. Dataset kami itu terdiri dari 309 data dengan 270 yes dan 39 no pada atribut lung cancer. Dalam data kami ada atribut gender, age, dan juga lung cancer yang bisa dilihat pada tabel di bawah. Next. Nah, untuk selanjutnya, penelitian kami menggunakan K-nearest neighbor sebagai metode pengelompokan data. Nah, metode ini mengelompokkan objek berdasarkan data uji terdekat. Nah, dan juga efektif untuk data uji dalam jumlah besar, tetapi perlu menentukan nilai K yang menyatakan jumlah tetangga terdekat. Bisa dilihat di sini ada flowchart penelitian dari mulai sampai selesai. Setelah mulai ada menginputkan dataset, lalu menentukan nilai K, lalu pre-processing dataset, dilanjutkan dengan mengubah dataset training, dan akhirnya selesai. Next. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan yang pertama.
Penilaian kami menggunakan bahasa pemrograman Python dengan Visual Studio Code dan library untuk algoritma Canirus Neighbor yang bisa dilihat di samping. Penelitian ini menggunakan dataset penderita kanker paru-paru dari website Kaggle. Algoritma Canirus Neighbor ini digunakan untuk mengubah data nominal dan biner menjadi numerik. Langkah pertamanya adalah mengimpor library yang dibutuhkan untuk memproses dataset. Library Panda digunakan untuk membaca dataset dalam format .csv. Library NumPy digunakan untuk mengolah data secara numerik dan menjalankan fungsi matematika pada array. Nah, library yang kami gunakan bisa dilihat pada gambar satu proses import library ini. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya, itu langkah selanjutnya itu adalah untuk mengklasifikasikan data. Nah, untuk fungsi klasifikasi data itu digunakan dengan parameter X, Y, dan K. Nah, fungsi itu memisahkan data menjadi dataset, data training dan dataset. Nah, untuk yang selanjutnya itu Canegboard digunakan untuk melatih model dengan data train. Nah, model digunakan untuk memprediksi data ujinya itu, data atau data tesnya. Nah, untuk akurasinya prediksi dihitung dengan fungsi akurasi dari scalar. Nah, model dan akurasi itu dikembalikan sebagai outputnya. Dan untuk kodenya mungkin bisa seperti di gambar tersebut. Next. Nah, untuk yang langkah ketiga adalah membaca dataset, yaitu dengan fungsi pd.read CSV yang digunakan untuk membaca dataset berformat CSV ke dalam struktur data. Nah, fungsinya itu membaca file dan mengembalikan hasil ke dalam bentuk data frame yang disimpan ke dalam variabel datasetnya itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu memproses data atau preprocessing data itu. Fungsinya itu def drop digunakan untuk memodifikasi data frame dengan menghilangkan data yang tidak dibutuhkan. Nah, fungsi ini dapat menghapus baris dengan indeks tertentu. Nah, ini contohnya kodenya ini seperti gambar 3 dan gambar 4. Nah, untuk yang gambar 4 ini ada beberapa variabel yang diganti karena anunya itu string dan bukan integer. Nah, mungkin bisa dilanjut nanti. Nah, mungkin next. Nah, untuk yang selanjutnya itu gambar untuk menunjukkan proses mengubah dataset menjadi training set dan testing set. Nah, fungsi train test split itu digunakan untuk membagi dataset menjadi training set dan data uji atau test set. Nah, fungsinya itu digunakan untuk mengevaluasi kinerja model dengan menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, seperti kodenya ini seperti di gambar. Nah, untuk yang langkah berikutnya itu adalah menentukan thread yang akan digunakan. Nilai K ditentukan. Nah, nilai K yang digunakan dalam penelitian yaitu ada 5, yaitu 1, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di gambar berikut. Nah, baik, next. Next. Nah, mungkin yang bisa dijelaskan oleh saya. Kemudian ada setelah menentukan key values dan 6 thread-nya, yaitu ada 5, dan kemudian tadi key values-nya berapa, 1, 3, 5, 6, berapa tadi, terus dilanjutkan untuk membuat thread pada bagian dataset. Nah, pada fungsi trading.thread ini di bawah digunakan untuk membuat dan mengendalikan thread eksekusi yang terpisah. Nah, thread adalah unit eksekusi mandiri yang dapat berjalan secara paralel dengan thread lain pada suatu program. Jadi ini thread-nya ini kita trading, kemudian .thread, kita classify data dengan xtrend, xtest, dan ytrend seperti pada gambar 7. Kemudian kita thread yang tadi kita masukkan ke variabel threads. Jadi thread-thread tadi dikumpulkan menjadi satu. Kemudian langkah terakhir adalah menggabungkan thread seperti di gambar 8 for thread in threads. Thread-nya kita join, kemudian ke halaman selanjutnya untuk hasilnya. Nah, untuk hasilnya yaitu seperti ini. Pada gambar 9 terdapat output dengan tingkat akurasi K3 sama dengan 95,16%, kemudian
akurasi keempat, yaitu 90,32%. Kemudian untuk akurasi K5 95,16%, kemudian untuk akurasi K6 95,16%, dan kemudian K7 yaitu 96,77%. Ini kenapa tidak urut? Karena kita melakukan multi trading, jadi hasilnya acak. Seperti di gambar 9, 4, 6, 3, 7, 5. Kemudian next. Kesimpulannya adalah metode multi trading dengan algoritma Canary-Snake-Bor memiliki kinerja baik untuk mengklasifikasi data penderita kanker paru-paru. Hal ini dibuktikan dengan tingkat akurasi yang maksimal, yaitu 96,77%. Algoritma ini bekerja optimal karena adanya parameter K. Mungkin untuk demo programnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Untuk demonya bisa saya jelaskan. Untuk yang pertama yaitu untuk mengklasifikasikan dan menggunakan thread-nya. Nah, di sini kita menggunakan pandas, dan import trading. Nah, yang kode ini untuk mengklasifikasi datanya. Nah, kemudian kita proses di sini filenya yaitu lcancer, kita baca, kemudian kita tentukan thread yang akan digunakan. Kami di sini menggunakan 4 thread, kemudian kita taruh di chunk size-nya itu di sini panjang datanya, terus kemudian berapa thread gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu threads-nya itu nanti di join di sini. Nah, di join dengan klasifikasi datanya itu ada berapa. Nah, kemudian kita gabung. Nah, kemudian kita eksekusi. Untuk kita coba eksekusi. Nah, untuk eksekusinya, untuk hasil outputnya nanti akan seperti ini. Nah, di sini ada 5 thread. Nah, ini sebelum ini kita masih belum masukkan algoritma connect-board-nya. Nah, untuk yang sudah ada connect-board-nya mungkin bisa seperti ini. Nah, di sini kita taruh connect-board-nya di sini. Nah, jadi nanti klasifikasi datanya itu langsung digabung dengan connect-board. Nah, di sini. Nah, kemudian kan di datasetnya ini kan ada string dan ada juga integer. Nah, di sini kita nggak bisa kita nggak bisa datasetnya mengeksekusi datasetnya kalau seumpama ada ada string gitulah, atau enggak ada perbedaan kayak tipenya. Nah, ini di sini kan ada ini string, ini integer, dan di sini lagi ada string. Nah, nanti outputnya akan error. Jadi kita ini harus menjadikan string ini menjadi integer dulu. Nah, di sini kami menggunakan yang male atau M itu kami jadikan 0, dan yang female atau F ini kami jadikan 1. Nah, sama seperti yang lung cancer ini, yang lung cancer yang ini. Nah, kami jadikan no itu menjadi 0 dan yes menjadi 1. Kemudian kita masukkan di sini datasetnya mengubah datasetnya menjadi training dan testing set. Nah, kemudian kita masukkan terus yang akan digunakan, yaitu akan ada 6. Nah, kemudian kita masukkan ke sini, kita proses dan kita join. Nah, nanti hasilnya di sini untuk outputnya seperti ini, seperti yang dijelaskan di PPT tadi. Nah, mungkin cukup sekian demonya. Mungkin akan saya lanjut di sini untuk menampilkan sedikit artikel atau jurnal dari kelompok kami. Ini merupakan jurnal dari kelompok kita, yaitu yang berjudul tadi implementasi di trading
pada data kanker paru-paru. Yang pertama di sini ada abstrak, kemudian itu masuk ke yang kedua yaitu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini ya membahas bagaimana itu atau definisi dari kanker paru-paru itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu kedua ada state of art. Ini membahas penelitian terdahulu atau yang biasa disebut dengan tinjauan pustaka. Dan yang ketiga ada metode. Metode di sini membahas metode yang digunakan dalam memproses dataset dari kasus kanker paru-paru. Nah, ini dataset yang kita gunakan itu dataset kanker paru-paru tadi. Kemudian ada metode pengelompokan datanya. Ini ada flowchart yang tadi sudah dijelaskan di PPT juga. Yang nomor 4 itu ada hasil dan pembahasannya. Yang dijelaskan ya, ini penjelasannya kurang lebih sama seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang terakhir ada kesimpulan dan daftar peserta. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kita yaitu Paralel Computing kelas B dari kelompok 10. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.